ada juga dalam kelas ini. Jadi saya emang benar-benar mengikuti dari sesi pertama sampai sesi terakhir, karena saya pengen banyak mengenal akan firman. Dan saat ini saya sebetulnya poin yang saya ingin dapatkan itu sebetulnya, saya exciting banget saya pengen banget dengar suara Tuhan. Karena selama ini tuh, apa yang saya lakukan saat-saat teduh atau saat saya berdoa, itu kayaknya susah banget saya nangkep, apa sih yang Tuhan mau buat saya, atau apa sih bisikan-bisikan apa yang Tuhan beri buat saya untuk saya lakukan dalam kehidupan saya, atau bahkan saat saya bertanya kan, apa yang harus saya dapatkan atau saya lakukan, itu saya nggak pernah dapat itu. Dan mungkin kadang saya juga lebih berkecamuk dengan, agak kurang yakin ya, apakah itu suatu, eee pergumulan saya hanya sekedar intimidasi dari perasaan hati saya sendiri, atau emang benar-benar yang suara dari Tuhan, atau mungkin kata Pak Agus ya, suara dari iblis gitu kan, saya masih masih haru gitu, masih bingung. Dan saat kemarin poin waktu banyak firman yang sudah saya tangkap, saya kemudian, saya coba untuk melepaskan semua beban yang apa yang saya inginkan itu, untuk mendengar suara Tuhan, dan saya lebih larut akan pujian dan penyembahan yang saya lakukan dalam hadirat Tuhan, dan saya terus mengalir saja lebih dalam lagi, saya nikmati pujian penyembahan tanpa saya ada diiming-iming atau diintimidasi untuk, "Tuhan mau ngomong apa sama saya sih?" Gitu, atau, "Tuhan bisikin deh," gitu ya. Saya benar-benar mengalir akan pujian penyembahan itu, dan saat Niko main, keyboard ya, dan pujian itu dinyanyikan, benar-benar aduh hati tuh rasanya seperti nyaman, nikmat gitu ya. Yang tadi Pak Anton juga bilang ya, Pak Agus ya bilang ya, kalau sampai lepas kayak enak banget gitu, nyaman banget. Dan itu saya nggak nuntut Tuhan untuk, "Tuhan ngomong ya," gitu, enggak sama sekali. Saya lepaskan semua beban itu, dan akhirnya justru di saat tidak ada satu beban yang saya, rasakan untuk saya minta itu jawabannya, Tuhan memberikan satu seperti gambaran ke saya tuh, kayak saya tuh sebagai anak kecil, yang lagi dituntun jalan sama seorang bapak yang sangat tinggi besar gitu ya. Pas saya lihat, saya rasain lagi, itu jalan tuh kayak lagi digandeng gitu, kayak anak-anak aja sama bapaknya gitu ya. Dan terus tiba-tiba ada di hati tuh ngomong, "You are not alone, you are not alone." Terus saya agak agak, langsung introspeksi diri ya, karena emang kebetulan saya juga seorang single parent. Jadi, oh mungkin itu yang Tuhan mau, "Kamu nggak sendiri Sa," gitu ya, "kamu lagi jalan pun saya gandeng loh, saya, bimbing," gitu kan, ibarat saya selalu nuntun kamu. Dan ternyata, Niko juga bikin saya tambah galau tuh. Udah udah musiknya bikin enak gitu kan, terus kata-katanya, "Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan." Dan apa ya, terus di terakhirnya pun kata-katanya, "Kau tak pernah sendiri," gitu. Jadi kayak, aduh ngedrop banget nih benar saya, sampai, "Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang sudah saya, emang saya imani, saya pengen banget nih," gitu, bisa banget menikmati hadirat Tuhan, dan tiba-tiba saya dapetin yang saya mau selama ini, dengar suara Tuhan. Susah banget, tapi kok ternyata saat betul saya sudah dapat ilmu-ilmunya nih dari para pastor gitu, puji Tuhan ya, makasih banyak udah bimbing saya, ternyata bukan bukan poin saya mau dengar suara Tuhannya loh, tapi apa yang kamu bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Di saat itu Tuhan yang akan beri buat kita, apa yang kamu mau. Nyatanya apa yang sudah saya lepaskan beban saya untuk saya minta Tuhan ngomong gitu. Saya nggak pikirin itu, dan saya melarut aja udah, nge-flow aja, udah nikmati benar-benar hadirat Tuhan. Nggak dikira-kira saya dapat saat ini. Dan ternyata tadi Pak, Anton juga bilang, "Bu, saya aja loh pengen loh punya gambaran saat saya dibimbing gitu ya, dipegang sama Tuhan," dan itu benar-benar amazing gitu. Dan ya ampun hati benar-benar, makanya saya sebenarnya jujur nggak berani loh pengen ngobrol, karena saya asing gitu, saya nggak kenal semua orang yang ada di sini, tapi saya pengen pengen sampaikan semua itu buat buat semua biar bisa jadi berkat juga buat orang lain, walaupun saya sebenarnya jujur malu ya Pak.
Makanya kemarin juga saya pengen ngomong, kasih pertanyaan atau apapun, saya banyaknya chatting, direct message gitu. Bahkan karena saking saya pengen mengetahui gimana saya hidup, eee, untuk lebih baik lagi tuh saya sampai minta minta rekaman ininya kan, rekamannya ke Pak Agus ya, "Pak Agus tolong dong," karena emang hari kerja Pak Agus. Kalau kerja kan saya jujur terganggu konsentrasinya, kadang yang dimasukin tuh nggak nangkep semua dan saya ulangi tiap malam gitu ya. Dan jujur saya sih sebetulnya apa yang saya dapetin selama ini, saya pengen banget dengar suara Tuhan, ternyata jangan pernah menuntut Tuhan lebih. Biarkanlah kita nikmati saja hadirat Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan, kita nikmati hubungan kita sama Tuhan, dan tanpa harus diminta dan tanpa harus kita fokus apa yang kita mau, kita yakinin saja. Dan ya terbukti sekarang saya ternyata dapat itu tanpa harus saya membebani Tuhan, jawab ya gitu. Ya paling itu aja sih Pak, ya semoga apa yang saya tangkap hari ini bisa jadi berkat buat semuanya. Praise the Lord. Wow, itu Tuhan banget, itu Tuhan banget. Saya benar-benar bisa merasakan, pasti semua Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua ngalamin juga ya. Amin. Eh, Niko tanggung jawab lo nih. Ternyata anak-anak kecilnya itu kita-kita ya, Pak. Kenapa, Bu? Ternyata anak-anak kecil itu kita-kita termasuk Bu Nah, Melisa. iya. Ya, Jadi jadi ini konfirmasi. mengkonfirmasi yang tadi di awal saya sampaikan ya. Begitu Iya, masuk ke penyembahan, Tapi kok bisa nyambung dengan Pak Anda, Agus ya? iya, Anda iya, semua tuh kayak anak kecil, kita semua kayak anak kecil yang datang betul, sama Pak. Tuhan, yang dengan antusiasme yang gitu loh, kayak ya sinterklas bawa kado, bawa hadiah gitu kan. Anak-anak pada antusias, mirip kayak gitu. Bilang sama Tuhan, wow, wow, ternyata Tuhan, kekristenan zaman sekarang banyak orang-orang yang memang rindu sama Engkau. Dan puji Tuhan, betul-betul Tuhan yang melawat sendiri Anda semuanya. Amin. Wow, next. Room yang kedua. Room kedua siapa leadernya tadi? Saya Dimas. Bisa nunjuk Pak, siapa Pak? bisa dong. Jadi yang saya akan tunjuk ini adalah seseorang ibu yang mengalami suatu encounter pada saat dia shocking tadi. Yang sebelumnya kalau Tuhan ngomong sepenggal-sepenggal, Tuhan bisa ngomong panjang lebar dan sangat menguatkan dan mengubahkan hatinya. Saya minta kesediaannya untuk Ibu Made untuk bersaksi. Shalom, saya mulai dari mana ya Pak? Mulai dari nol ya Bu ya. Ya, oke. Aduh, saya bersyukur sekali ya. Saya ada di pengajaran dari minggu ini, Senin sampai dengan Sabtu ini. Saya mengikuti Remoka doa pagi itu nggak seperti teman-teman, saya suka bolong-bolong. Tapi saya setiap Remoka saya mengalami perjalanan apa ya namanya itu? Ya perjalanan goib gitulah ya. Nah itu Pak, saya bisa ke surga, ketemu Tuhan, shocking, gitu kan. Saya nggak tahu kalau saya di dalam doa pagi itu bisa melihat hal-hal yang apa, yang membuat saya itu melangkah di pagi hari itu dengan energi yang luar biasa, begitu Pak. Nah, tapi ketika maaf ya Pak Samuel, ketika Pak Samuel itu ngambek, itu saya left group, itu kan saya itu sebenarnya ketika Pak Agus bilang biar kita semuanya itu apa namanya ya berproses gitu kan Pak. Jadi saya juga oh iya Tuhan apa yang mau Tuhan juga proses untuk diri saya gitu kan. Pak Samuel aja yang segitu kelasnya ngambekan gitu apalagi aku gitu kan. Nah
Itu makanya saya itu kan Pak, terus saya udah merasa nih, udah bisa shocking, udah bisa ngobrol sama Roh Kudus, bisa berdoa sama Tuhan, bisa ngelihat kalau di surga itu saya mau melihat Allah Bapa itu ke sana loh, judul arahnya mau manggil Bapa itu sana loh arahnya, ngerti. Tapi pada akhirnya saya itu kan hanya shocking aja gitu. Kemudian saya tidak melakukan peduli dengan hal-hal yang lain, yang itu yang Tuhan kasih pengertian ke saya. Shocking terus, tapi saya mendengar kata Tuhan itu hanya sepenggal-sepenggal. Itu melihat sungai, Tuhan aku tak berenang ke sana, saya jadi anak kecil, saya juga melihat anak-anak kecil. Kalau saya peluk Tuhan, saya jadi anak kecil, saya digandeng Tuhan. Sering sekali saya itu waktu doa pagi, tapi saya tidak peduli dengan yang hal-hal yang lain, mungkin mendoakan bangsa dan negara dan yang lainnya itu hanya sedikit saja. Nah, ketika ada pengajaran yang sekarang ini, saya ikut dari Senin sampai dengan selanjutnya ini, dan tadi saya bisa ngobrol istilahnya sama Tuhan, tidak sepenggal-sepenggal. Dia mengatakan kepada saya ketika saya mengatakan, Tuhan, betapa aku mencintaimu Tuhan. Saya sudah sering mengatakan itu kepada Tuhan. God, I love you. Saya belum pernah loh ngatain itu, bilang I love you sama suami saya. Tapi saya begitu merasa mesranya. Pak Sam jangan ketawa, biasa aja. Itu saya katakan. Diomelin lu, Sam. Soalnya ketawanya mengejek, Pak, sepertinya. Jangan Bu, nanti ngambek lagi Bu. Terus Bu. Ya, itu saya katakan, God, I love you God. Tuhan katakan, I love you more than you know. Itu yang Tuhan katakan, yang itu buat saya kan meleleh ya, apalagi terus benar kata, terus disertai dengan lagunya Niko itu kan bikin meleleh banget memang. Terus Tuhan katakan, Tuhan, jadi seperti dia katakan dia mencintai saya itu lebih dari sebelumnya. Tapi sebelum hati saya itu seperti meminta bukti sama Tuhan, Tuhan sudah kembalikan ke saya flashback ke masa lalu, betapa saya itu kecil, lindil-lindil gitu kan, lari-larian, tapi mata Tuhan tetap tuju. Jadi saya bisa melihat bagaimana saya waktu kecil. Kemudian saya jadi kanak-kanak, kemudian saya ketika saya itu dalam keadaan yang terjepit, hampir celaka, dan lain sebagainya, itu Tuhan mengatakan, ini aku mengasihimu. Dan Tuhan mengatakan, aku menjadikan engkau sebagai penolong di tengah keluargamu. Ketika bapakmu seperti ini, ketika adikmu seperti ini, Tuhan perlihatkan semuanya. Dan ternyata itu Tuhan mendidik saya sudah dari kecil. Untuk saya itu menerima dan saya itu manut sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, ketika kamu merasakan tertekan, kamu melakukan segalanya yang dalam tekanan itu dengan bernyanyi. Dan ketika saya sudah lahir baru, ngehlah dengan saya jadi orang Kristen harus seperti apa, harus komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, belajar melakukan firman-Mu. Saya melakukan hal-hal pekerjaan saya itu dengan memuji Tuhan. Tidak lagi lah dengan nyanyi lagu dangdut dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini yang Tuhan katakan, Dia mengatakan kepada saya, Made, bangunlah di dalam hatiku hati yang penuh dengan firman. Dia katakan seperti itu. Memang saya ini orang yang jarang baca firman Tuhan, Pak. Tidak seperti teman-teman yang lainnya, walaupun memang perjalanan saya, dunia roh saya itu kuat, tapi saya itu orangnya bolong-bolong firman. Kemudian kata Tuhan begini, mandikanlah orang lain dengan firman. Itu yang Tuhan katakan. Dan Tuhan tahu, belum saya katakan, Tuhan aku tuh sebenarnya nggak mau, aku tuh takut, aku tuh nggak mampu Tuhan. Aku tuh takut menghadapi apa yang belum aku lihat di depan. Tapi kemudian Tuhan katakan, aku percaya kepadamu. Ini hal yang kedua kali yang Tuhan katakan kepada saya bahwa Tuhan itu percaya kepada saya. Dulu juga saya perkatakan pada Tuhan, Tuhan, apakah kau percaya kepada aku ketika aku mau melangkah seperti ini? Tuhan percaya, kita akan percaya kepada Tuhan ya. Tuhan mau menolong kita. Tapi ketika kita mau melangkah di dalam firman-Nya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan
mau di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan, apa aku mampu? Saya katakan begitu. Dan Tuhan katakan, aku percaya kepadamu. Engkau mampu, kata Tuhan begitu, Pak. Ingatlah, aku itu baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan katakan kepada saya, dan aku mengiringimu, selalu besertamu, dan menjawab seruanmu. Itu yang Tuhan katakan kepada saya, yang buat saya seperti mendapatkan kuota baru gitu kan. Kemudian kata Tuhan begini, balutlah setiap luka hati mereka yang datang padamu. Itu yang saya tadi lihat, Pak. Dan ini yang saya tadi belum sampaikan ya kepada Pak Dimas. Ketika saya entah bagaimana itu seperti menerima terpaan angin yang luar biasa dan energi listrik yang luar biasa itu, saya merentangkan kedua tangan. Saya takut sini saya melihat hal-hal yang salah, saya takut saya itu tak kabur gitu kan. Saya itu melihat ini Pak, apa namanya? Ada uang yang berjatuhan. Dan kata Tuhan, dan saya merentangkan tangan begini. Ketika saya merentangkan tangan, itu uang itu berjatuhan, Pak. Uang kertas-kertas itu berjatuhan. Dan ini sudah 2 kali ini saya lihat. Yang pertamanya di Remoka, dan yang kedua hari ini, Pak. Dan kata Tuhan begini, aku mencurahkan berkat-berkatku kepadamu, dan berkatilah orang-orang. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Dan satu yang mau saya saksikan, Pak, saya ketika saya menerima uang itu, ketika saya shocking di Remoka, saya sampai hari ini, hampir 3 bulan ini saya nggak dikasih uang gaji sama suami saya. Karena gajinya utuh di bank. Jadi benar-benar Tuhan itu memberikan kelimpahan. Dan saya bisa memberkati orang-orang. Dan melalui pengajaran ini tentang waktu pengajaran di Pak Agus, saya menerima tentang perpuluhan. Dan saya mau belajar. Saya jujur sama Tuhan. Tuhan, perpuluhanku tuh gak benar di hadapan Tuhan. Saya mau jujur. Tapi ketika saya dapat pengajaran perpuluhan dari pengajarannya Pak Agus, saya mulai belajar perpuluhan itu dengan benar. Dan ketika saya melangkah dengan perpuluhan itu selama itu saya tidak memakai uang gaji suami saya untuk kebutuhan sehari-hari. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Wow. Speechless saya. Mulai baca firman, Bu. Karena itu guideline, itu yang membuat kita aman. Gitu loh ya. Karena benar, kalau kita main-main di dunia roh itu tanpa firman, bahaya banget. Bahaya. Tanya Pak Dimas, tanya Pak Anton. Kami dulu main-main kayak gitu juga gitu ya. Wah, rasanya itu kayak apa ya, fantastis gitu. Tapi nggak punya hubungan gitu sama Tuhan. Yeah. Itu loh. Jadi betul, itu Tuhan banget yang ngomong, bukan kami, bukan kita. Ya, oke. Mungkin tadi pengajaran persepuluhan sama Pak Anton kali ya. Saya belum membahas buku 1 di kelas online itu. Tapi nggak apa-apa. Saya sama Anton mirip-mirip. Iya, saya sama Anton mirip-mirip, Bu. Tapi mohon maaf ya, saya lebih kecilan gitu ya. Iya, mirip kacamatanya. Mirip, Bu. Beda timbangan aja. Oke, grup 3 punya saya ya. Tadi saya di sana, saya minta dengan kesediaannya. Ada Ibu Rahel di sini. Bu Rahel masih ada? Tolong bisa dibagikan tadi apa yang dialami, Bu Rahel. Silakan dibuka, Bu, mic-nya. Ya, shalom Pak. Jelas ya? Ya, jelas Bu. Silakan, Bu. Ya, saya tadi dapat Tuhan bilang segala tekanan di hati saya, kesedihan, Tuhan udah angkat, udah beresin. Jadi saya dibebasin karena selama ini terus terang saya kayak ada tekanan gitu. Sejak suami saya meninggal, apa ini yang menekan saya gitu. Dibuka lewat firman Tuhan kan, lewat pemuridan ini saya banyak nangkep, oh begini, oh jadi ada hal-hal yang enggak berkenan mungkin sama Tuhan, itu menekan. Jadi saya sendiri enggak menghakimi lah, suami saya udah
pulang ke surga, saya mengucap syukur kalau saya bisa ngerti gitu lewat firman Tuhan, oh begini, gitu. Jadi saya dapat berkatnya. Nah udah gitu terus Tuhan bilang mengucap syukur, katanya mulai saat ini kamu harus mengucap syukur, tidak boleh bersedih lagi. Tuhan cuma bilang begitu. Itu yang saya dapat yang tadi. Ya saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Kalau selama ini ya itu yang menjadi beban, mungkin sampai saya kadang-kadang susah tidur, itu mungkin masalahnya. Jadi saya hari ini benar-benar saya dibebaskan, itu aja. Terima kasih semua saudara-saudara yang selalu mendukung saya, guru-guru yang mengajar, terima kasih semuanya. Wow, iya. Terima kasih ya Bu Rahel buat kejujurannya, karena itulah Bapak Ibu Saudara kuncinya apa? Jujur di hadapan Tuhan. Ketika beliau mengalami kehilangan, siapa sih yang enak ngalamin kehilangan ya, pasti hancur hati segala macam. Nah saat kita datang sama hadirat Tuhan tuh, saat kita sedihnya sedih karena apa? Sedih karena perasaan kita, atau sedih atau merasa apa ya, merasakan hadirat Tuhan. Nah ketika Bu Rahel jujur sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau sedih yang karena perasaanku. Kalau aku nangis mau ngalamin hadiratmu saja, dan Tuhan ternyata buktikan. Ini luar biasa. Ya, Tuhan sangat sayang. Jadi betul ya, firman Tuhan itu pasti lebih kepada kebenaran, bukan perasaan. Ya, perasaan kita. Jadi Tuhan sendiri yang membuat kondisi perasaan kita jadi berubah. Terima kasih Bu Rahel. Dan yang keempat, yang terakhir, roomnya Samuel ya. Siapa bro? Ya, thank you Om. Tadi itu banyak sekali ya kesaksian itu keren-keren ya, betul ya Niko ya? Suara saya terdengarkah masih? Oke ya, baik. Tadi di kelas kami itu keren-keren bahasannya, terus banyak yang ngalami Tuhan juga, banyak yang ngalami ini itu gitu ya. Tadi kita sempat meeting sama Niko, meeting mungkin meja bundar ya. Mungkin ada Ibu Monica kah di sini? Masih ada Ibu Monica yang selalu terbangun di pagi hari? Silakan Ibu Monica. Aduh. Kok selalu bikin aku tertawa. Shalom Bapak Ibu. Saya sih sederhana saja sebagai seorang ibu rumah tangga, dan sekarang beberapa yang sudah tahu saya mengasuh begitu banyak anak-anak asuh ya. Jadi tadi waktu kita shocking itu pas Ko Billy itu bilang lepaskan kesombongan gitu kan. Saya tuh kan berdoa, Tuhan ya begitu banyak kesombongan saya selama ini gitu. Saya begitu jengkel gitu dengan anak-anak gitu ya, karena anak-anak ini kadang suka melawan, nggak mau belajar, terus mereka nakal gitu. Kadang-kadang saya ingat Koko saya bilang gitu, ini domba-dombanya nakal badung Tuhan gitu kan. Ya gitu juga lah saya gitu. Terus tadi Tuhan berikan saya seperti hatimu Tuhan gitu. Jadi pada saat saya berdoa seperti itu, tiba-tiba Tuhan ubahkan hati saya yang selama ini saya jengkel gitu ya dengan mereka. Tiba-tiba cara pandang saya jadi berubah. Mereka ini harusnya dikasihani gitu. Mereka ini kan orang-orang yang orang tuanya nggak ada. Mereka ini di sini harusnya saya lebih mengasihi mereka gitu. Jadi hati saya tuh jadi pengen memeluk mereka satu persatu gitu. Aduh Tuhan, saya ini selama ini saya salah Tuhan gitu. Saya jengkel saya ini gitu. Hari ini saya betul-betul ingin memeluk mereka satu persatu gitu. Betul-betul saya ingin memeluk mereka gitu. Makasih Tuhan gitu. Seharusnya seperti inilah hati saya gitu. Saya mengingat lagi banyak hal-hal yang saya lakukan gitu. Terus saya selama ini juga terlalu banyak kesibukan. Pagi-pagi itu saya harus masak gitu, terus nengok HP gitu. Banyak kali PR anak-anaknya 8 gitu. Jadi PR si ini harus saya ini, PR si ini harus saya iniin sama mereka, ini saya harus ini. Nah gitu. Jadi otak saya ini ketika kita mau belajar jam 10, oh saya udah terburu-buru gini. Benar, tiba-tiba kan Pak bilang kita harus rest gitu. Jangan dipenuhi dengan kerjaan-kerjaan yang membuat
hati kita itu dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan, nggak fokus dengan Tuhan. Jadi kemarin itu saya benar-benar ini aku Tuhan, aku mau lepaskan semua beban-bebanku Tuhan, ini aku gitu. Hari ini pun juga gitu, ini Tuhan, aku mau fokus dengan Engkau, hanya fokus saja gitu. Memang ada gitu tiba-tiba di sebuah taman gitu, Tuhan di situ ada gitu, dan saya sambil berlari-lari gitu, memang ada tadi seperti itu juga. Tadi nggak saya ceritain gitu, saya lewatkan. Tapi memang itu ada. Saya pikir itu hanya kenapa begitu ya gitu. Saya pikir itu hanya apaan saya gitu. Tapi begitu Pak Anton bilang, loh kok sama ya, saya juga begitu tadi gitu. Seperti di taman, ada berlari-lari dan Tuhan juga tersenyum gitu dengan saya. Terus ada juga Tuhan kasih firman sama saya di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan gitu kan. Jadi dari shocking tadi itu saya menangis terus gitu dari awal. Memang Niko ya kalau bikin apa kan meleleh ya. Jadi sampai tadi kau bilang kita harus menanggalkan kesombongan, itu benar-benar saya memang ya gitulah, menangis teruslah, ingat apaan diri saya sendiri gitu. Demikian Pak Agus. Wow, terima kasih Bu Monica. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan Ibu Monica ini adalah salah satu apa ya, mentor boleh dikatakan begitu ya, atau orang tua asuh di salah satu panti asuhan namanya SOS. Ya, itu ada di Medan. Tuhan izinkan waktu itu saya di sini ada Niko, ada Billy ke Medan itu tahun 2020 awal ya. Jadi pandemi yang belum terlalu merajalela, kami sempat pergi ke sana bulan Januari, saya masih ingat. Nah, pulang dari Medan itu akhirnya pandemi mulai merajalela seperti itu. Dan kami benar-benar melihat bahwa hatinya Ibu Monica dan teman-teman mentor semua di panti asuhan itu begitu luar biasa. Anak-anak yang dibuang segala macam diasuh jadi satu. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi seperti Ibu Monica itu nggak gampang. Saya tuh sampai Tuhan, hati saya nggak nyampe loh ke situ tuh. Ya, jadi semangat terus Bu Monica ya. Tuhan yang terus memberikan kelegaan. Amin. Makasih Pak. Oke, baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rasanya pengen lagi dan mungkin pengen menyampaikan lagi gitu kan ya. Tapi tenang saja, kita akan atur waktunya lagi di lain kesempatan. Dan tidak terasa kita udah 3 jam lebih. Baik ya. Nanti kita akan informasikan kalau ada sesi-sesi atau ada pertemuan dan peribadahan seperti ini. Tapi yang jelas satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa di akhir zaman ini Tuhan mau bangkitkan namanya gereja Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman ini seperti Bapak Ibu Saudara ini, ya, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan ketika dibagikan, ya kayak gini nih, ya, walaupun Anda menyampaikannya secara simpel, secara singkat, secara sederhana, tapi bagi orang yang dengar itu ketemu loh Tuhan di hatinya itu, aduh, ya, sedihnya itu melebihi dari orang yang habis putus cinta gitu Saudara. Salah ya? Enggak ya. Benar-benar bisa ngalamin, aduh, hancur hati. Nah, itu Tuhan.